Ulang. Ya udah. Respon lu nih berdua. Lu pacaran normal ya, cewek cowok. Dan lu tahu cewek lu udah ngeperawan, gimana responnya? Respon lu berdua. Uban. Gue nggak perlu tanyain kan? Gue udah mengalami soalnya. Kalau dia nanggepin gue marah. Tapi kalau minta dia terbuka dari awal sama gue gak marah. Ya sih, harusnya begitu sih. Paling parah pokoknya titiknya pas udah mau nikah. Nah itu kacau. Kalau misalkan pas nikah kita ngelihat kok udah halus. Nah, itu kacau. Tapi gue Kita bisa aja. bantah tuh. Kalau kalimat yang pertama, itu saya belum. Nah, Itu saya belum. terus habis itu Gue bisa bantah nih soalnya ada 2. terus itu kayak maksudnya pas setidaknya gini deh, pas udah mau nikah ngasih tahu Udah mau. Bukan udah mau dong, udah ada obrolan. udah ada obrolan mau nikah. Oh, Tenda udah kepasang. Baju pengantin udah sewa. udah fitting baju. Ya udah ada Undangan udah disebar. udah ada obrolan. Itu paling telaten gitu mungkin. Yang pertama tadi gue mau bantah. Yang apa namanya? Marah. Bukan apa sih tadi? Tahu nggak sih? Nggak diomongin. Oh ya nggak diomongin. Ada 2 tipe cowok. Kalau misalkan ngaku nih dari awal, aku udah nggak perawan gini-gini. Ada 2. Pertama dia memaklumi, yang kedua dia memanfaatkan. Ya. Iya. Memanfaatkannya gimana nih? Nah kayak Ya dia udah. nih. Misalkan, oh iya nih gini ya, aku mah tenang aja nggak bakal gini. Enggak anjing, gue gitu tai. Terus ya udah Gue marah anjing. Ya udah sebulan 2 bulan terus mulai dia cepok sana sini ceweknya, ya karena udah sayang ya udah dong, akhirnya dia juga melakukan sama pacarnya. Terus yang kedua, yang tadi selaput udah nggak ini, ada di beberapa momen dalam hidup wanita itu tuh pecah bukan karena ada barang yang dimasukin, men. Contoh pekerja keras, yang cewek-ceweknya itu yang kerja keras, yang pakai keringat, yang pakai otot, itu tuh bisa pecah. Atau yang kedua, di masa lalunya dia pernah kecelakaan apa, dia mungkin kayak jatuh, atau misalkan kayak kalau karena apa, gue dulu punya kakak kelas di SMP, dia itu lagi olahraga segala macem terus kepleset mana tau kon yang kecil pecah. Iya anjing. Itu pas banget di tengah-tengah, dan dia lagi nggak make celana pendek apa straight ya, celana pendek pokoknya dari celana olahraga itu langsung paha, dari celana, jadi dia split, celananya robek masuk. Gue mau bantuin. Kan makanya kan nggak semua apa sih itu namanya selaput darah ya? Apa sih Ya namanya? nggak semuanya pecah karena kontol. Penis. Nah itu. Kalau tadi yang tadi lu ya apa namanya, mendingan ngasih tahu apa enggak? Kalau gue lebih mendingan ngasih tahu di awal. Iya. Mendingan ngasih tahu di awal. Iya. Karena gue jatuhnya gue dibohongin dong. Iya. Gue nggak suka. Mendingan ngasih tahu. Tapi lu bakal nerima nggak? Nerima. Gue bakal nerima. Gue hargain kejujuran itu. Tapi proses penerimaan yang gue nggak bisa cepet. Gue butuh waktu. Dan gue akan nentuin waktunya itu misalkan berapa, seminggu atau 2 minggu atau sebulan. Gue akan bilang, gue tetap terima lu, mau lu kayak gimana pun, masa lalu kayak gimana, terserah. Karena apa? Misalkan gue nggak terima nih, emang dengan gue nggak terima itu bisa soalnya bakal apa balik lagi? Atau enggak? Kalau gue gitu. Misalkan kalau emang dia cerita dari awal, aku udah pernah sama mantan aku gini,
udah berapa kali sama siapa aja. Oh ya udah, mainnya pakai kondom apa enggak? Oh enggak, oh ya udah, cek coba lagi ke rumah sakit, takut kena HIV segala macam. Katanya mau ngebantai. Nih. Ini nih. Ih, gerak anjing lu jangan situ. Selaput wanita itu, Nah, anjing gerak banget, Cok. selaput wanita itu ada beberapa lapis. Betul, setuju. Ada beberapa lapis. Lapis keperawanan itu kalau nggak salah itu lapis kedua. Iya. Sedangkan total lapis itu kayaknya ada banyak sih pokoknya deh. Lebih dari 5. Betul. Itu makanya kenapa proses kelahiran itu nggak segampang kayak langsung masuk ke selaput yang kedua ke satu, nggak segampang itu. Iya. Karena masih ada selaput-selaput lagi. Betul. Nah ini nih, kalau misalkan ngomongin tentang masalah yang tadi masalah apa, selaput keperawanan. Selaput keperawanan itu kalau nggak salah tuh di lapisan ketiga atau keempat itu ada nama medisnya ada. Nah kalau misalkan untuk kecelakaan kayak tadi, tuh, tanpa adanya dorongan itu tidak merusak lapisan yang perawanan tadi, itu akan merusak lapisan satu atau dua. Bro, kone masuk anjing. Iya. Kone masuk. Nah iya. Rahimnya rusak. Nah sekarang ini. Jadi ada suatu apa? Lo tau gak sih katanya tuh di bagian cowok, cewek itu cowok juga punya, cowok sama cewek itu punya. Ketika lo menyentuh itu, ya kan, lalu ada tersentuh itu, ya kan, dan itu berkali-kali, itu dia itu tuh dia ada sarafnya, semacam otot di dalam. Nah itu tuh dia ada sarafnya, di mana sarafnya ini menghasilkan rangsangan ini nanti itu bentuknya tuh semacam getaran halus, dan itu yang memicu mengendornya selaput keperawanan. Jadi ketika satu kali masuk, 2 kali masuk, Beradaptasi. iya, makanya kenapa kalau misalkan orang itu pertama kali yang masuk nih 1, 2. Nggak tahu, coba. Gimana kan, Cok? Itu yang lu pegang. Lu pegang apa itu? Gua nggak tahu juga. Otak. Nah, Banyak banget soalnya di kita kan ya 1, 2, 3, 4, dan 1, 2, 3, 4 gitu kan, 5 gitu. Itu dikatakan belum bisa memperkawan. Dan emang bukti darahnya itu kan bukan berarti itu kita pecahin. Nah, darah yang keluar pertama itu bukan dari selaput keperawanan, itu dari selaput yang paling depan. Nah, titik di mana selaput keperawanan ini bisa pecah ketika udah ada sensasi, yang pertama sensasi nikmat luar biasa, sama ya kalau misalkan kayak sakit doang, itu berarti belum pecah. Kalau misalkan karena kenapa bisa nikmat sangat luar biasa, karena tadi dia udah menyentuh otot yang itu. Nah, udah beradaptasi. Ya kan. Nah dengan begitu kalau misalkan kita terus itu kan berarti kan dia menghasilkan rangsangan yang lebih banyak, dan itu Gesekan. akan ya gesekannya lebih banyak, dan itu kan akan menyentuh bagian otot ini, dan itu otot ini akan menghasilkan rangsangan yang lebih besar. Getarannya otomatis lebih banyak dong. Nah itu akan memperkendur setelah keperawanan tadi. Betul. Titik di masa satu keperawanan ini pecah itu karena dorongan dari sperma. Udah. Itu makanya kan kadang-kadang kalau misalkan lu habis lahiran diusahakan untuk kayak senam kagem dan lain-lain lah, karena itu kan memicu ototnya itu juga buat supaya lebih mengecil, lebih relax juga. Betul. Karena itu masih kontraksi. ya supaya nggak kaget. Lahiran itu masih kontraksi. Bro, pembukaan 9 bro, anjing tangan masuk, wah goblok keluar baik anjing. Nah itu
itu yang kayak- normal lah, yang normal. makanya tadi gue bantah itu karena Sesar. selaput ke wanita tuh Iya, banyak. bukan sesar. Sesar mah di perut anjing. Dan keputihan itu Juga tahu. dampak cuma di lapisan yang pertama, jangan masuk lapisan kedua. Kalau keputihan itu banyak faktor, men. Iya. Banyak faktor. Kalau misalnya sekalinya pun parah, dia itu nggak sampai masuk satu lapisan kedua, ketiga gitu. Kalau misalnya udah masuk lapisan kedua, ketiga, itu udah masuk ke kanker serviks, bukan keputihan lagi. Makanya keputihan kan kayak ada yang misalkan dari PMS-nya berantakan, atau dari lifestyle-nya, atau misalkan paling parahnya dari HIV. Makanya kan, makanya tadi gue bilang kalau misalkan emang lu udah pernah dan lu tidak pernah dan tidak menggunakan pengaman, alangkah lebih baiknya lu cek. Apalagi lu keluar dalam, lu keluar di dalam, Oh. itu udah pasti 100%. Enggak, men. Udah pasti 100% ya. Soalnya kan ada yang di kalau yang masa 100% apa? subur, 100% jadi. Enggak. Kalau misalkan lu udah mengeluarkan cairan di dalam ini rahim bukan Vagina. belum masuk rahim. vagina. Iya, vagina. Rahim mah udah itu mah udah mencar Nah, anjing, udah nyari sel itu- telur. Itu tuh udah pasti 100% dia udah nggak kawan. Tapi kalau misalkan belum sampai keluar, terus abis itu cuma berdarah doang, itu cuma mau kayak bagian lapisan yang bawah. Itu makanya kan ketika pembukaan 9 kan ketika lahiran tuh tangan dokter teh anjing megang bayi, men. Iya, yang dalam kan? Dalam Apa men di itu. dalam? Iya, tangan dokter tuh masuk anjing. Ini palanya masih di atas, kita tunggu palanya di bawah. Masih itu anjing. Iya gitu. Nah, orang-orang salah mikir mereka. Mereka taunya mereka masuk, laput pecah. Sebenarnya nggak kayak gitu. Ya karena referensinya dari kita nggak punya sex education anjing. Nah, gitu dia. Kita Sex education kita kita nggak belajar ada. itu cuma dari film doang. Jangan tabu aja. Ya, gua ketika punya anak, gua kayak gitu. Gua obrolin. Sumpah, iya. Gua obrolin. Komitmen gua sekarang. Gua Pokoknya anak gua umur 3 tahun, dia udah berani nanya, gua nggak bakal mainin. Gua kasih tahu. Oh, 3 tahun dong anjing. Kalau misalkan dia nanya, Even dia nanya kan kita masih bisa. bro, zaman. Nggak maksudnya nggak langsung kayak, oh enggak, nanti kamu nanti langsung. Enggak. Kalau gua ketika udah lulus SD, itu kan masa puber tuh. Gua nggak sih. Kalau gua itu ketika udah lulus Enggak, SD. jangan. Kalau kita. Telat lu ngasih taunya. Kalau gua itu. Telat lu ngasih taunya. Apa? Dia bisa tahu dari hal lain. Tuh, setuju. Kan kita gitu makanya gue diobrolin yang udah lo tahu apa aja. Ini. Oh, itu Yang boleh udah dia tahu. boleh dilakuin kalau udah nikah. Bagian-bagian badan tubuh lo yang boleh dijamah oleh orang lain itu ketika sudah menikah. Gue kira Ya, dari awal juga gue masih tahu. Gue kayak 3 bulan sih Kalau gue mah dari lulus SD. Ketika udah mulai udah puber dah pertama kali puber. gue enggak. Puber orang sekarang berapa sih? Puber cewek. Lu gini, masalahnya gini. Zamannya sekarang lu lihat ada anak umur 3 tahun, 2 tahun udah nyoba sendiri anjing. Betul, setuju. Gua Gua lebih ke parentingnya lagi anjir. Nah, Kalau anak lu dikasih HP ya pasti lah begitu. karena gini, Gua enggak gua- kasih anak gua kasih HP. gue itu ya gue kalau misalnya masalah HP gue nggak mau pas pokoknya di atas dia umur 7 tahun pokoknya Gua batasin. pas dia iya itu gue kasih tapi gue batasin. Pokoknya itu gue sex education itu ketika pertama kali dia bertanya ketika kali dia penasaran sama atau enggak dari saat dia udah mengerti apa yang orang ngomongin. Itu kira-kira rentannya itu di umur 3 tahunan. 3 tahun itu pasti gue langsung kasih tahu kamu ada beberapa bagian tubuh yang emang hanya boleh disentuh dan dilihat oleh beberapa orang dan orang lain tidak boleh. Dan gue kasih tahu penjelasannya tapi dimengerti oleh anak kecil. Misal kayak gini, nanti kamu ini bakal luka kalau kamu biarin ke orang ini kamu luka. Jangan apa-apa, jangan luka ya. Nah, kalau luka nanti pendekatannya gitu, karena kalau misalnya nanti luka kamu nanti
udara, sakit. Ini anak cewek. Ya anak cewek lah, gue cowok. Kalau misalnya cowok, itu Wah, nama gue duduk sini, ngerokok bareng, ngobrol kita. kalau anak cowok, Bina filter dulu ya ngobrol. kalau anak cowok kayak kita dari ini sih, dari bagaimana kita ngajarin kita ngajarin buat ngehargain istri kita. Iya. Itu udah buat Lu dari lulus SD? Enggak, lu ngomongin anak cewek cowok. Dua-duanya. Ketika pertama kali PMS dah. Kalau Atau cewek? puber. Ah, kalau cewek lebih riskan sih. Kalau lu dari lulus SD. Tuh. Kalau gue itu Betul. Lebih riskan aja. Riskan sih, riskan. Kalau anak cowok dari lulus SD nggak apa-apa lah. Kalau anak cewek lulus SD lebih riskan aja. Enggak. Lu telat ya setahunnya. gantinya bukan pertama kali puber. Puber kita kan beda-beda. Lu Kapan? puber kapan? Gua tahu. Ya kan kalau cewek kan ketahuan puber anjing. Iya sih ngomong ya. Iya, kalau laki mah bisa diem-diem. Lu pertama kali puber kasih tau orang tuh lu? Hah? Mak aku ngecot rasa gitu sih. Iya, lu ngasih tau gak? Dong. Lu ngasih tau gak? Enggak kan? Iya dong. Kalau cewek kan kelihatan pertama kali puber. Maaf, betul. Kok lengket sih mak keluar ini apaan nih? Nah itu pertama kali pubernya kapan itu terserah. Lu Keluar. pertama kali puber umur berapa? Gua nggak tahu. Bego. Lu kapan emang? Gua kelas 5. Bukan teman. Gua kelas Lu 5. sunat kelas berapa? Kelas 5. Semester 1. Puber gua semester 2. Bukan teman. Harusnya kelas 4 tapi gua belum berani ya. Takut. Dorongan terus enggak. Sahabat kecil gua udah pada sunat di kelas 4. Gua takut ya udah kelas 5. Tapi lu beneran yakin pas lulus? Kalau anak cewek jangan dari Kalau gua pas puber, gua ganti pas puber. Enggak, yuk. Dua sebulan. Yuk. Hah? Sex education tuh nggak bisa dipilih-pilih ya. Kalau gua pas Dua-duanya, puber. harus dua-duanya. ya kalau gue ngeliat diri gue sendiri sih. Kalau anak gue cewek cowok ya, gue takut turun. Kelakuan bapaknya tuh blaksak. tapi itu ada men. Pasti turun. Lu punya temen kan yang bapaknya tukang selingkuh. Anaknya juga kan? Nah, ada gak temen lu yang bapaknya tukang selingkuh, anaknya nggak selingkuh? Ada. Aku Katanya pernah anjing. Nggak jelas lu Beb. Ada videonya lo tadi. Terrecord tadi. udah kampus saya. Itu kalau misalkan apa namanya itu tuh akan turun men. Gue punya temen yang Hey. bapaknya selingkuh. Almost 100% selingkuh semua. Kalau emang gue sama Sinta ya, sampai nikah punya anak. Kalau anak cowok dulunya dari gue, anak cewek dulu dari Sinta. Gak Bahaya gitu, banget, anjing. bahaya banget tai. Gak gitu anjing, jangan sampai jangan sampai kayak bapaknya apalagi lu. Jangan sampai anjing. Tapi pasti Beb. Pasti bisa, tapi bisa di Tapi bisa dikontrol dari awal lah. Dikat dari awal. Dikat dari awal. dikat nggak bisa. Di ini bukan regulasi apa sih? Dikasih pemahaman lah. Dikat mah nggak bisa men. Lu dilarang sama orang tua lu pacaran, lu tetap pacaran kan? Iya. Nah ya udah, nggak bisa. Manusia tuh nggak bisa dilarang. Kalau dikasih pemahaman baru bisa mikir. Kalau cuma dilarang doang buat apa? Terus lagi otaknya masih dikit simpenannya. Apalagi kan kita waktu kayak kita SD SMP penasaran terus. Kalau kita kan udah Pengen nyoba sana, pengen penuh nyoba banget sini. anjing. Ini dari Rusak. mumpung otak anak lu masih dikit. Kita ngomongin sex education buat anak kita tapi kita Lah, Ya itu mungkin pengalaman ya. pelan. jangan sampai makanya. By story. Makanya jangan sampai. Iya. Jangan sampai. Gitu. Ini gini deh. Kok kalau Gini enggak. Punya anak cewek 2. anjing. Bahaya banget tai. Lu punya anak cewek 2. Tuntutan anjing. Wah, ini kebetulan. Overthinking anjing. Pah, mah. Aku hamil. Nah anjing weh. Jangan situ dong. Coba. Jangan situ. Coba. Enggak usah hamil deh. Pah, Udah mah. perawan. Aku udah nggak perawan. Gua nggak siap nih anjing. Kita nggak pernah siap main dalam hidup. Punya calonnya belum ya? Kita nggak pernah siap dalam hidup.
semua yang kita lakuin tuh hal baru semua, men. Mah, aku udah gak perawan. Anak cewek lu. Nggak tahu ya ibunya Aduh. siapa. Marah ke anak gua salah, Dua-duanya. marah ke yang nggak ngeperawanin juga Dua-duanya. salah. Enggak, bentar lu diam dulu, gua dulu. Dia dulu. Nggak, marah ke anak gua salah, marah ke Tindakan yang lu. ngeperawanin. Tindakan lu, apa yang tindakan lu? Tindakan lu apa? Lu dipanggil sama anak cewek lu, misalkan umur berapa, 15-16 tahun, duduk di ruang meja kayak gini, di sini nyokap, bokap, di sini anak lu, pengakuan dosa, mah, pah, aku udah gak pernah responnya. Kalaupun gua suruh cowoknya buat ngomong kesini, apa anjing yang gua dapet? Cowoknya bukan cuma satu mah. Iya, perawannya bakal balik. Kagak. Nah, iya, apa tindakan lu pada saat itu? Gue nanya apa tindakan lu pada saat itu? Gue nanya tindakan lu pada saat itu. Ya udahlah. Bingung dong. Ban, tolongin. Maaf Pak, aku nggak perawan. Ya udah. Dia omongin juga gak bakal balik. Ya, tindakan lu apa? Ya Tindakan lu apa? udah, ya. Sepatah dua kata yang lu omongin ke anak lu. Oke deh bro. Lu gimana? Hah? Kalau gue kan orang yang temperamental, pasti gue marah. Itu tuh kesempatan pukul. pertama. Enggak. Nggak sampai ke Gue fisik sih kagak. Bentak doang. gue bentak pasti, Hmm. karena ya manusia anjing, Hmm. ya nggak ada pasti marah kan. Betul. Cuma habis itu, setelah itu, gue bakal tenangin diri. Gue diskusi dulu sih sebenarnya sama istri. Gue sih dulu, ini gimana? Siapa ya? Hey. Anjing ya. Hey. Wow. Enggak. Gue bakal diskusi dulu sama istri. Kira-kira saling bertukar perasaan deh. Kayak pasti ngobrol kayak, kok bisa gini ya, kok bisa gini ya, gitu. Pasti kayak ada lagi gitu. Anjing, gue gak bisa anjing. Terus abis itu, Gue gak bisa anjing. terus abis itu, Gue ya udah nih pasrah nih. Ya udah, gue pakai gunanya. Gue nah, gak bisa setelah nih itu- diskusi baik-baik. Setelah itu, gue panggil anak gue, ngobrol dengan santai, minta kejelasan, sedetail-detailnya. Ngelakuin Siapa tahu kan itu pemerkosaan ya. ngelakuin sama siapa, kronologinya seperti apa, dan mohon jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangkan. Apapun itu jawaban dia, gue nggak boleh marah, karena gue butuh kejelasan itu. Dan gue dijanji dari awal sama diri gue, dia udah ngomong, udah gini. Jangan nyuruh orang yang melakukan itu samperin ke kita yang nyamperin dia. Kita nyamperin dia dengan masuk baik-baik. Karena kalau misalkan langsung marah kayak, oh ya gini, nggak mungkin dia pasti mau apa tuh, nggak mungkin. Ya, temuin baik-baik, ada diskusi, motivasinya dalam itu apa, dan anak gua ini emang mau juga atau enggak. Dari situ kita bisa menyimpulkan dua hal berbeda. Kalau dia nggak mau, pemerkosaan. Kalau sama-sama mau, Sama-sama malu, berarti anak gue juga salah, ya kan? Setelah itu udah, misal kan cuma udah gak perawan ya, kan? Gak cuma anjing. Gak cuma anjing lu. Nggak, maksud- Gampang banget sih ngomong tai. ngentengin banget ya Enggak, jika maksudnya perawan, ya maksudnya konteksnya hilang keperawanan, gitu kan? Ya paling gua akan minta pertanggungjawabannya seperti ini sih. Dia ngelakuin motivasinya karena apa? Dan apakah anak gua mau atau enggak? Mau juga atau enggak? Dari situ aja gua udah bisa ngambil alih. Kalau misalnya anak gua mau juga, gua nggak berhak buat nutup nih cowok. Lu bakal apa anak lu? Enggak, bentar. Gue juga mau ke situ tapi nanti sabar jelasin dulu, sabar.
ini Sabar. yang ini gue kasih sanksi sosial. Gue kasih sanksi sosial Berubah. buat benar-benar udah putus. Masih gue. Udah diem dulu, gak boleh. Kayak gitu nggak Gak bisa. boleh, diem dulu. Kita harus hargai omongan orang. Hal kayak gitu gak bisa ditoleransi. Putus secara baik-baik, minta dengan baik-baik, udah selesai. Ini anak gue. Gue tanya lagi, kenapa dia mau? Yang pertama, yang kedua, dia tahu nggak resikonya apa? Paham nggak dia? Yang ketiga, nanti gue bakal kayak ngomong, ya mau maksudnya gue juga ngerasain ya mau gimana lagi, udah terjadi juga kan. Paling gue bakal kayak evaluasi dan gue akan bilang ke dia ini peringatan terakhir, benar-benar terakhir, dan jangan sampai rumornya kena ke orang lain. Bukan karena nama baik sebenarnya, bukan karena nama baik gue, istri gue atau siapapun atau keluarga gue, tapi nama baik dia. Dia doang yang kena sanksi sosial. Secara gue nggak ngelakuin. Hidup lu 20 tahun lagi, anak lu masih 40-50 tahun lagi. Nah, nice. Tuh, gue bisa aja mati besok. Cuman anak gue belum tentu. Saat itu mati. Nah, maksudnya ya itu. Tapi kalau sudah sampai hamil, Nggak, jangan konteks jauhan, enggak. Gue bahas yang perawan dulu. lo gue mau belum sampai hamil. Enggak, jangan sampai hamil. Berarti udah. Gue nggak mau sampai hamil dulu, jangan. Udah. Lu bakal nyalain diri lu sendiri nggak? Soalnya parenting lu. Iya. Gue kasih pendekatan. Nanti gue kasih pendekatan Oke. antara orang tua sama anak. Punishment apa yang lu kasih ke dia? Setelah tadi kan lu kan ya udah gimana? Punishment apa yang lu kasih? What if? Lu belum nanyain ke gue anjing. Ya udah, jangan Sabar. jangan berhubungan lagi sama cowoknya. Gitu. Soalnya mau apa lagi? Geplakin anak gua. Perawannya balik gak? Gue beda sih. Ya udah bener, oke, diem dulu, lu juga diem dulu. Udah. Punishment apa yang lu kasih? Pembatasan sosial, pembatasan akses, sama Lu ngambil hak dia dong. gini deh. Dia Sampai selesai dulu. Lanjut. dia gini. Lanjut tadi apa? Iya. Itu pembatasan sosial, pembatasan akses, pembatasan ya. Sama ini sih paling pendekatan lebih dalam. Karena biasanya lebih kayak gitu, lebih cair tuh setelah dari situ. Karena Iya bener. apa sih itu? Iya bener. Yang lu tangkap apa ya? Lebih kayak ini ya apa? Tiba-tiba Setelah dari situ biasanya tuh Tiba-tiba hubungan keluarga lebih tuh makin sayang deket. ya, lebih Iya, sayang ya. lebih deket. Pah, nih kemarin aku habis pacaran main. Oh iya, lebih deket men. Kalau awalnya tuh udah segini, yang segininya tuh santai. Iya bener. Iya bener. Gue kayaknya kalau misalnya gitu dia langsung ke mengarah ke hukum agama sih. Oh, pertanyaannya beda buat lu. Nih. Kalau kan tadi perawan ada. Lu cewek. Aku lesbi. It's alright. Kok lebih gampang? Tadi kayaknya libet-libet. lesbinya menjadi perawan nggak? Ya. Terserah itu mah, nggak tahu gua. Bisa gak sih? Nggak tahu Itu gua. ya, itu kan. Gua nggak tahu. Kenapa? Mungkin bisa pakai sex toys segala macam. Dia lesbi. Anak lu Pakai lesbi. sex toys. Iya. Lesbi atau Sex toy. bisex? Enggak. Lesbi atau bisex? Lesbi dulu. Lesbi. Kalau kan bapaknya gini nih, punya riwayat begini, kan pasti akan Ya. mau nggak mau Ah. anak lu lesbi, pah, lu lesbi.
lesbi nih ya, lesbi literally guys, lesbi. It's alright, Lu biarin itu sampai gede-gede. but ada satu syarat, lu punya agama, lu punya norma, dan lu tahu regulasinya apa. Ya udah aku tinggal di Amerika aja. Ya udah sih. Gak apa-apa. Lu mau tinggal di Amerika dengan gitu, ya udah. Gak apa-apa. Nasionalisnya berubah kan, ya kan? Anak setelah umur balik, umur balik itu tanggungan besar tuh sebenarnya ada di ayah, tanggungan dosanya. Tapi gini loh, akan ada saatnya dia bakal nyadar, entah itu cepat atau lambat. Ya udah, proses juga dia. Berarti nggak apa-apa, biarkan. Gue sih sama. Tapi tetap dikasih batas-batasnya. Iyalah. Gue sih alright. Karena gini gak sih, gue nginget yang dari sebelum kita lahir, kita udah dipertontonkan hidup kita bakal gimana, Oh ya, aku setuju tuh. ya kan? Ya. Ya udah, mungkin itu takdir hidup ini seperti itu, dan juga diserahkan sama Tuhan. Kita udah kasih, kita udah Berarti kasih itu tandanya pasrah dong. Karena gini, kalau misalkan gua pasrah banget, gua pasrah nih, gua pasrah, Lu gimana? gua curhat sama dia kakak, gua udah mau kotak lagi sama dia, itu pasrah. Cuma kalau misalkan nggak pasrah, biarin proses pengalaman hidupnya dia yang bakal merasakan. Karena yang pertama, biarkan dunia yang menghukum dia. pertama dia pasti dapat sanksi sosial, itu pasti. Pasti. Karena gue juga ngalamin, dia pasti yang pertama. Yang kedua, sekalinya mungkin dia disakitin, itu traumatik gitu. Oh. Ini nih yang gue incer. Saat dia traumatik, ini waktu yang tepat gue ke kedalaman ke dia. Berarti tetap lo akan sayang sama dia, tetap dia menjaga, menganggap dia sebagai anak. Karena kalau misalnya dia lesbi pun, salah gue gak sih? Ya, Jadi bro. parenting gue kurang. That's it. Kalau bisex? Kalau basic, kalau misalkan dia basic, gue mungkin akan karena gue sendiri gitu ya, kalau dengan gue gini sih, gue pasti ngasih akan, gue ngasih dua opsi, Emang enak. gue udah ngasih dua opsi. Kalau misalkan mau menjalankan dengan yang ini, it's your business gitu, itu urusan lo. Dengan sama, itu urusan lo. Walaupun gue ngomong sampai busa, sampai gue gorok leher depan dia, nggak bisa buat ini bro, nggak bisa buat ngubah dia. Setuju. Karena lo juga ngomong kan, kita nggak bisa kontrol orang, even anak sekalipun. Tapi opsi yang terakhir, gue akan kasih peringatan. Itu pasti gue kasih peringatan. Lo nikah sama cowok, atau lo pokoknya bisex. ya kan basic kan. Kan konotasinya anak gue cewek kan, ya kan. Akan beruntung kalau misalnya lo dapat pasangan cowok sampai seterusnya. Akan beruntung, dan gue akan ya pasti dia juga tahu sih, tapi gue bakal tekan. Lo punya negara, lo punya nasionalitas, lo punya agama, lo punya pedoman, lo punya regulasi, lo punya norma. Gue bakal bikin dia mikir. Jadi gue nggak ngatur, tapi gue mahamin. Gue kasih pemahaman, Bukan larangan-larangan. kalau larangan dia nggak bakal mikir, dia bakal malah jadi benci. Pemahaman, biar dia mikir diri. Anak semakin dibenci, semakin dilarang, dia akan benci orang tuanya. Nice. Tapi ketika anak itu dikasih pemahaman,
dan biarkan anaknya itu berpikir secara rasional, dia akan lebih sayang ke orang tuanya. Nice. Dan itu bakal jadi poin plus buat gua buat selektif calon menantu. Itu kan tadi kan kejadiannya pada saat masih kecil ya. Tiba-tiba di umur 22 anak lo yang cewek ngomong kayak gitu. Apakah akan sama dengan pada saat dia ngomong di misalkan yang pada saat kecil tadi nggak jadi, ibaratnya nggak jadi apa? Nggak jadi, bukan jadi. Ganti perspektif, ganti kejadian. Itu kan pada saat belum 17 tahun kan. Ini setelah 17 tahun di umur 22. Lu anak lu yang cewek manggil lu sama istri lu, "Pah, Mah, aku udah gak perawan." Konteksnya udah lebih dari 17 ya, udah umur 22. Dia udah kerja atau udah kuliah semester berapa. Habis dulu. Enggak, Abik beda kasus nanti. Enggak, ini buat lu. Kasusnya beda. Kasusnya beda. Kalau kayak gini kan dia bisa mikir nanti jawabannya apa. Enggak, ntar kasusnya beda. Tenang aja. Di umur 22 tiba-tiba anak lu yang cewek kan, "Mah, aku udah gak perawan." Di umur 22. Nobody know, man. Kejadian ini mungkin akan terjadi. Dan kelakuan bapaknya begini, kelakuan emaknya begitu. Hutan Sama kayaknya. Jimin, ya udah. Ya udah. Anjing gua. Ya udah. Ya udah. Lo Apa? di umur 22 anak lu yang cewek ngomong, "Aku biseks." Di umur 22 ya? Gimana? Umur dewasa itu pendapatannya udah beda. Ya, makanya kan gue bilang, gue tekenin di umur 22. Udah nggak bisa dikasih pemahaman. Dia punya logikanya sendiri. Dan itu mungkin kita tuh sebagai orang tua nggak berhak gitu sih. Sebenarnya marah ya udah marah bener ya. Nggak bisa lu tutup ya. Cuman lebih ke arah ini sih. Gue bakal bertanya balik sebenarnya. Kiasannya, gue bakal nanya lo balik. Karena dia punya logikanya mereka sendiri. Setuju. Ya kan? Lo bakal bertanya balik. Oke, you're bisex. Lu bisex. Cuman lu paham kan? Di sini kita hidup di kondisi yang seperti ini. Dan kalau misalkan lo untuk mau sebatas ya karena mungkin lo nemu orang yang cocok, yang apa maksudnya cewek sama cewek, terus juga mungkin dia cocok atau gimana, itu pilihan lo. Pilihan lo. Cuman kalau misalkan untuk berjalan serius, lo bisa mikir sendiri, kira-kira lo bakal milih mana? Ini dua-duanya nggak ada sanksi dari gua. Cuman dua-duanya bakal ada bumerang buat diri lo sendiri. Tinggal lo pilih, lo mau gimana? Gua akan biarkan dia yang nanya ke gua. Dia nanya lagi, "Oh, kalau misalkan nanti aku malah nikah sama cewek atau gini, aku pindah ke sana." Oke. Gue sebatas oke. Cuman kamu nanti di sini bakal begini, kamu bakal begini, kamu dapat sanksi sosial, kamu dapat ini, kamu udah siap. Oh iya, aku udah siap begini. Oke.
gue kan let it go, gue bakal ya udah jalanin apa yang lo mau. Cuman ketika dia lagi di daun-daunnya, gue gak bakal ngelarang dia buat balik lagi kan gue. Lo akan lepas. Gue enggak, maksudnya ketika dia udah lepas dan juga ya udah dia nggak punya siapa-siapa kan, gue gak bakal ngebiarin dia begitu aja. Tetap berbalik, tarik ke rumah. Dan gue gak bakal juga narik dia langsung. Terus sekarang pilihannya dia. Lo mau di situ sendirian dengan kesakitan lo, atau lo mau kembali ke gue? Karena gue udah bilang, gue gak mau welcome. Nah dari situ sebenarnya penekanan agama tuh emang harus di sini sih. Gak bisa dihindar, penekanan agama tuh gak bisa dihindar. Ini penekanan agama sebenarnya dari sebelum itu yang tadi pas kasih 2 opsi ini, penekanan agama tuh harus ada. Gitu. Cuman ketika lo ada balik lagi ke gue punya aturan diri. Dan lo harus nurut. Karena berarti artinya lo di sana nggak bisa hidup sendiri dong. Kalau lo bisa hidup sendiri ya udah, gak usah balik ke gua. Dan lo nggak dapat rules gue dari gua, aturan dari gua. Cuma kalau misalkan kalau balik lagi, lo udah siap berarti dengan aturan baru gua. Dan lo harus hidup normal gitu maksudnya. Enggak juga. Aturan baru itu seperti apa? Aturan baru gua, nih in case lo akan mengulangnya lagi, gue udah kasih peringatan lo terakhir, lo masih mau jalankan. Abis itu lo mau mutus kontak ke orang tua, lo mau gimana silakan. Cuman ketika lo udah memutuskan untuk putus kontak, itu pilihan dia sendiri. Putus kontak, udah putus sampai sini. Ini sanksinya lebih berat, udah putus sampai sini. Cuma kalau misalkan dia mau ikutin aturan gua, oke, dia misalkan mau memulainya lagi, cuman dia tahu batas dan dia ada kecenderungan untuk dan gua baru dulu. Penekanan agama. Nah ini buat jadi solusi nanti buat 20-30 tahun lagi. Siapa tahu nanti anaknya Cahyo, anaknya Dava menemukan video ini. Ini dia jawabannya, kalian harus berbuat seperti apa. Kalau ini kan emang nggak ada otak ini, nyerah doang anjing. Jadi bapak tuh nggak ada gimana ya Bang. Kalau buat anaknya Cahyo kayaknya santai. Iya. Bapaknya pasrah. Mana temen? Tapi nggak tahu mahnya ya. Kalau Dava aman bro. Ya, oke buat anak-anak Dava nih sama Oh Cahyo. iya benar. Apa? Anak yang begitu tuh pendekatan lebih dekat sama ibu, sama kalau bapak sama pan. Iya. Nah itu yang menjawab nanti. Ya itu tuh kalau ikutin nanti. Iya. Kalau kita kan cuma sebatas ya udah kita tinggal gas gini. Iya. Karena kan ya dari hati, kalau cewek kan dari hati ke hati. Cara ngobrol tuh beda. Cara bokap ngasih tau sama cara yang bokap ngasih tau tuh beda. Dan gue percaya anak itu milik orang tua sampai umur 17 tahun. Nice. Setelah dari 17 tahun itu orang tua udah gak punya hak apa. Tapi dalam agama Kalau ini, secara norma ya, kalau lu dengerin ya anjing, lu dengerin nih, anak cewek dari lahir sampai nanti dia menikah dengan suaminya, itu tanggungan dosa tuh ada di ayahnya. Selepas itu setelah dia menikah itu udah dari tanggungan suaminya. nih, bapak lu udah banyak dosa, jangan macam-macam. Masih muda, pacaran Pacaran sama cowok lagi. ya itu. Jangan. Ini juga nih buat calon anaknya nanti,
bapak lu udah banyak dosa selama lu berhidup. Sebelum mama lu nih yang sekarang ya, nih bapak lu wah udah celup sana sini. Siapa tahu kan ini video ini nanti kelihatan ke anak kalian berdua. Nah ini jadi bukti nih, bapak lu sesuai omongan nggak? Lu tes aja. Ntar lu udah nggak perawan gitu, lu tes bapak lu. Goblok. Gitu. Goblok aja. Kalau Cahyo beneran pasrah gak? Kalau dapat beneran tadi gak sesuai tadi di video? Profis ternyata gue ntar marah. Dasar lo cewek ada juga. Coba aja. Kan hidup ini pernah penuh dengan cobaan. Apain lu? Mau pipis. Ada celana dalam gua gak? Ada. Keluarin dah. Gue liatin ya. Lu cocok ini temen gila ini. Kalau dia mah beneran, kalau lu gua percaya kesana. Iya. Masih ada sendok Cok. Udah keluarin belum? Kamu nggak tahu. Video ini jadi prasasti. Jadi prasasti suatu saat nanti. Kalau gua nggak lupa password ya. Kalau gua lupa password susah. Aduh. Kalau anak gue cewek, cantiknya siapa? Ya kayak mak lu lah. Masa kayak mantan lu? Lu apa? Kekunci lagi bocah. Kayak gue anjing. Awas tangan lu. Baru mikir lu pada, hah? Semua kelakuan lu tuh nanti turun ke anak lu, baru mikir lu pada, hah? Gue sih biasa aja. Gue nerima sih. Baru mikir lu pada, Lo nerima? ke otak, berkelakuan tuh pakai otak. Sekarang kita tanya sama Cahyo. Cahyo, semisal nanti istri lo minta talak 3. Anjing. Aku kan punya riwayat, lu punya riwayat bapak lu buat ganti nih. Enggak, masa kita tanya istrinya. Apa anjing? Tiba-tiba Cahyo minta cerai. Iya kan? Kakak, ini jadi kamu mau jadi yang kamu mau yang ada yang kedua mau gak? Iya. Ngomongnya di poligami gitu. Ini bini lu deh, poliandri. Bini lu punya suami 2. Nah, Kenapa gue sih anjing? ya kan yang bapak ibunya banyak lu doang. Bapak ibu lu Banyak juga beda keluarga anjing. Tidak satu keluarga, tai.
Ya kan tetap itu tetap orang tua sambung lu, men. Tapi kan nggak satu keluarga anjing. Ya kan tetap aja. Tetap aja itu kan orang tua sambung. Nah, videonya di Google Driving kirim ke gua. Video dari lu. Wah, Jangan dikirim lewat WA. Oh, kirim lewat email. aman. Mana? Nggak tahu. Udah tiket. Saya udah tiket. Saya udah kayak anjing fuck langsung. Biar lo jauh-jauh ke sini ada maknanya, bro. Gak cuma nongkrong doang. Kayak Pokoknya ada duitnya. Taruh me on my shortlist. Yuk, pulang dari sini kita setel lagu Happiness gede-gede yuk. aduh. Iya kan lo dari sini happy, man. Enggak, pokoknya harus Happiness. Lu pada balik jam berapa lu besok gawe ya? Balik ya, Bang. Lu gak kelas emang? Ini bisa gue ngasih ini. Ya guys, Jam berapa? Jam 7:30. jangan lupa like, comment, and share. Jangan di-share gitu. Bahaya anjing. Goblok anjing. Like komen aja. Jangan di-share anjing. Like komen aja. Ya, komen di bawah mau bahas topik apa lagi buat video next, oke? Dadah. Ada kata-kata untuk closingan? Jangan mutilasi istri. Udah Pak, Anjing. ada kata-kata? Ini dong. In frame. Jagalah memekmu sebelum memekmu menerkammu. Sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.